Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Pemerintah pusat maupun daerah selalu bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini diwujudkan dengan besarnya dukungan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Bali, menggarap berbagai ranah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. SMK Negeri 3 Denpasar yang terletak di Jalan Tirtanadi nomor 19 Sanur Denpasar Selatan berdiri di atas lahan 3 hektar, didukung dengan 4 kompetensi keahlian antara lain akomodasi perhotelan, tata boga, tata kecantikan, dan tata busana. Perkenalkan, nama saya Kompang Rayana, mahasiswa PPG kategori 2. Jadi hari ini saya akan membuat video pembelajaran Meksika. Om Santi 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 Om. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi? Pagi. Semangat ya, lebih semangat. Selamat pagi. Pagi. Baik, berapa orang piket? 3 orang aja. Oke, karena jumlahnya sedikit, 3 orang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Bapak ucapkan terima kasih sudah melakukan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai piket kelas hari ini. Baik anak-anak, untuk mengecek kehadiran kalian semua hari ini, silakan dibuka Google Classroom-nya. Di anak-anak silakan. Dari absen manual ada 2 orang sakit dan 1 izin. Ya, kemudian ada juga yang dispensasi karena kegiatan sekolah. Jadi Bapak bisa cek secara manual, kemudian secara online juga melalui Google Classroom. Oke, sudah isi absen semua? Baik, terima kasih kalau sudah. Kemudian Bapak akan menyampaikan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Kesepakatan kelas itu artinya kesepakatan kita ketika proses belajar mengajar kita berlangsung. PPKN kan durasi waktunya 2 jam atau 90 menit. Selama 90 menit ini ada kesepakatan yang harus kita sepakati semua. Naikkan tangan di anak. Bukan nggak fokus. Ini naikkan tangannya. Ini kan nggak naikkan tangan. Oke, naikkan tangan. Sudah, buka tangannya. Buka. Oke, stop. Oke, stop. Oke, fokus ya. Bapak kan bilangnya stop, jangan diputar tangannya. Oke, sekarang masih naikkan tangan, kemudian putar. Oke, silakan tunjuk dagu. Oke, semua fokus ya. Tepuk tangan dulu. Ada 5 soal kalau nggak salah. Sama seperti pertemuan sebelumnya. Dijawab saja. Sejauh mana kemampuan anak-anak untuk menjawab soal pretest yang Bapak berikan. Soal pretest ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak sebelum kita lanjut membahas materi pertemuan. Berarti benar jawabannya. Karena di sini sudah jelas warga negara menurut Undang-Undang 1945 itu diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 ini. Itu mengatakan oke. Kemudian yang kedua, kasus pelanggaran hak sebagai warga negara. Contoh kasus pelanggaran hak sebagai warga negara. Nah, ini contoh-contoh kasus. Nanti anak-anak silakan cari sendiri, banyak kok contoh-contoh kasus. Ini Bapak sampaikan nanti. Sebentar Bapak akan tayangkan sebuah
silakan menganalisis kira-kira bagaimana sih bentuk pelanggaran hak asasi manusia, hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di sana anak-anak. Silakan menganalisis. Ini upaya mencegah pelanggaran hak. Toleransi itu juga termasuk melalui kegiatan di sekolah, misalnya toleransi itu juga upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kita melaksanakan hak dan kewajiban warga negara. Jangan itu semua. Nah, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, penyebabnya karena sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai tadi video, video yang berkaitan dengan materi beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah yang akan kita angkat dalam pertemuan hari ini adalah kasus tentang angka putus sekolah yang tinggi. Walaupun seperti yang kita ketahui, pemerintah sudah mencanangkan program, apa programnya tadi yang disampaikan? Program wajib belajar berapa tahun? 12 tahun sampai SMA, berarti SMK wajib belajar. Artinya wajib belajar 12 tahun itu segala biaya itu tidak dibebankan kepada orang tua, dibebankan kepada negara. Sehingga program wajib belajar 12 tahun ini walaupun sudah menjadi program pemerintah, tetapi kita lihat 17.000 siswa putus sekolah ini tahun 2020, 2 tahun yang lalu. Faktor apa yang kira-kira yang menyebabkan? Nanti anak-anak akan analisis itu bersama dengan kelompok kalian. Nah, Bapak akan ini kan materinya. Jadi waktu yang Bapak berikan untuk mengerjakan tugas KPD ini kurang lebih 30 menit. Ya, anak-anak silakan buka bukunya boleh, atau menggunakan HP silakan. Silakan HP digunakan sebagai sumber belajar, cari informasi, cari materi, cari semuanya yang berkaitan dengan tugas yang harus anak-anak kerjakan. Jadi Bapak harapkan anak-anak mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dalam proses belajar mengajar. Instruksi untuk mengerjakan KKPD-nya sudah jelas di sana. Silakan dibagi tugasnya. Kalau berempat, silakan dibuat lebih satu-satu. Karena ada 4 persoalan atau 4 masalah atau 4 pertanyaan yang ada di sana. Akan dipastikan semua anggota kelompok ikut mengerjakan. Tidak ada yang diam. Untuk mempersingkat waktu, kalau anak-anak lagi satu ya? Dua? Lagi satu. Kelompok 3 lagi berapa? Udah. 4.
yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka putus sekolah itu adalah kemiskinan yang pertama, dan ekonomi. Jadi ekonomi masyarakat yang semakin rendah, apalagi diterjang pandemi kurang lebih 2 tahun lamanya, masyarakat banyak yang di PHK, tidak bekerja, sehingga yang imbasnya itu adalah ke anak-anak mereka. Karena tidak bekerja sehingga tidak bisa menyekolahkan anak. Padahal seperti yang kita ketahui dari slide tadi, dari video tadi sudah dijelaskan bahwasanya pemerintah sudah punya program sebenarnya. Programnya itu adalah wajib belajar 12 tahun. Dari video yang ada di depan sampai dengan LKPD yang sudah anak-anak kerjakan, kesimpulannya apa kira-kira dari pelajaran? Oke, siapa namanya? Absen? Oke, absen 14. PK Sugiantari, silakan berdiri. Jadi materi hari ini itu ada kasus pelanggaran hak dan penghinaan kewajiban warga negara, dan juga ada faktor-faktor adanya pelanggaran hak dan penghinaan kewajiban. Terus itu ada contoh-contoh kasus dari pelanggaran hak dan juga dari pelanggaran hak dan penghinaan kewajiban, dan juga ada tugas-tugas yang berkaitan tentang hak dan kewajiban. Gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Eka Sugiantari. Oke, baiklah anak-anak, itu bagian dari refleksi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Kemudian setelah melakukan refleksi, di anak-anak silakan mengerjakan. Nah, nanti Bapak akan share ya. Tadi di video yang tadi anak-anak masih ingat? Video yang tadi classroom terkait dengan penugasan ini, nanti anak-anak silakan dikerjakan penugasannya. Kemudian waktunya juga sudah Bapak atur di sana. Waktu mengerjakan batas waktunya adalah hari ini. Jadi anak-anak silakan dikerjakan nanti. Setelah pembelajaran Bapak akan share nanti tugas. Oke, jelas ya? Oke, terkait dengan apa yang harus dikerjakan. Kemudian inilah yang Bapak jadikan sebagai post testnya. Oke, jelas? Baik anak-anak, kalau sudah ini post test, kemudian Bapak akan menyampaikan materi di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan hak dan pengingkaran kewajiban. Cuma yang lebih fokus akan Bapak bahas itu adalah kasus pelanggaran hak asasi manusianya. Contoh kasusnya, nanti anak-anak silakan cari contoh kasusnya apa, bagaimana, dan di pertemuan selanjutnya Bapak akan mengajak anak-anak untuk mengerjakan sebuah proyek. Proyeknya apa? Nanti anak-anak Bapak akan suruh untuk membawa seperti ini, kertas manila. Ya, jadi anak-anak akan membuat sebuah poster terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik, itu untuk pertemuan selanjutnya. Membuat poster itu berkelompok. Membuat poster itu dengan kelompoknya ini. Ya, dengan kelompoknya ini. Ya, nah, minggu depan Bapak akan sampaikan. Waktunya itu nggak harus selesai minggu depan kok. 2 minggu Bapak kasih waktu. Oke? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, Bapak lihat dari waktu juga. Karena sudah waktu, tadi dibuka dengan doa, maka hari ini baik ya. Baik anak-anak, sudah? Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.